Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Kami sudah menikmati Tuhan berkat jasmani-Mu. Kami percaya apa yang kami makan, kami minum sudah menjadi kekuatan dan energi bagi kami untuk terus melanjutkan kegiatan kami pada siang hari ini. Beri kami Tuhan pikiran yang dibukakan, beri kami Tuhan hati yang teguh untuk belajar kebenaran firman-Mu. Sehingga waktu-waktu ini Tuhan ke depan, beberapa menit ini biarlah semua kebenaran Tuhan tertanam dalam hati kami. Sebab kami perlu itu Tuhan. Kami perlu untuk diatur, untuk ditundukkan, untuk diajar dan diarahkan di dalam pimpinan-Mu dalam hidup kami semua. Kami dalam masa muda ini, apa yang kami lakukan sekarang jika itu salah, maka masa depan kami bisa hancur Tuhan. Karena itu koreksi kami, disiplinkan kami Tuhan. Dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, saya tidak perlu perkenalan lagi lah ya. Mungkin di media itu sudah ada nama saya ya, Pendeta Sotar Gultom. Saya hari ini seperti apa yang tadi Pak Pendeta Jeki katakan, kita mau belajar tentang kerajaan Allah. Jadi kita sudah belajar tadi tentang covenant, perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dan bahwa dalam perjanjiannya Tuhan berbicara dengan orang-orang yang ada dalam perjanjian. Saya cuma mau beritahukan ini, di agama lain tidak ada konsep perjanjian. Ya, Tuhan tuh datang sebagai Tuhan, ngasih perintah, mesti taat, mesti lakukan, kalau tidak taat masuk neraka. Tidak ada konteks perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Tapi dalam kekristenan, iman kita sejak Abraham, kita tahu bahwa semua berjalan dalam perjanjian. Amin. Dan orang yang ada dalam perjanjian pun diteguhkan lagi oleh Yesus Kristus. Tuhan sendiri yang datang sebagai manusia, menebus manusia. Dan dalam Yesus ada perjanjian baru. Kita sebut itu perjanjian lama di Abraham. Tapi dalam Yesus Kristus perjanjian yang baru, yang sudah diteguhkan, itulah kasih karunia dan anugerah. Dan kita semua belajar, nanti kalau ada yang bingung soal ini boleh tanya pendetanya ya. Jangan kalian bingung-bingung. Nah, Koko cuma mau kasih tahu, di agama lain nggak ada perjanjian. Makanya di agama lain Tuhan dengan manusia nggak bisa dialog. Kenapa? Nggak dalam perjanjian. Amin. Tapi orang yang ada dalam perjanjianlah yang bisa berbicara dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih Tuhan. Jadi kita mesti tahu itu clear ya anak-anak muda Kristen. Nah, Koko ini seorang pengajar, bukan pengkhotbah, bukan juga seorang yang bisa lucu-lucuan ya. Koko ini orangnya serius, amin. Jadi tolong perhatikan baik-baik apa yang Koko ajar hari ini. Karena ini sangat penting supaya kalian menyadari di zaman sekarang ini orang-orang yang tidak dalam perjanjian Tuhan jangan sampai mengobrak-abrik iman kalian yang justru sudah ada dalam perjanjian Tuhan oleh karena Yesus Kristus. Nah, kita buka ayatnya, kita lihat Roma pasal yang pertama. Dan Koko minta ada orang-orang yang bersedia baca ini ya. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Tolong satu orang bacakan. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Oke, silakan, Dek. Orang benar akan hidup oleh iman. Tapi lihat, yang bisa dan berhak ngomong, aku hidup dalam iman kepada iman, hanya orang yang berada dalam Injil. Agama lain ngomong soal iman gak? Iya, tapi mereka tidak memiliki kebenaran Injil. Dan kita sambil belajar ya adik-adik saat siang hari ini, bahwa Injil adalah apa? Kekuatan. Coba lihat ayatnya, Injil adalah apa? Kekuatan Allah. Coba lihat di situ.
Segala sesuatu saat kalian berdoa, bertemu dengan Tuhan, kalian tuh berjumpa dengan sebuah kekuatan yang sempurna. Koko ini tahu saya banyak kekurangan, tapi saat saya berdoa, kekurangan saya bertemu dengan sempurnanya Tuhan. Katakan amin. Gimana kalian tahu supaya jadi sempurna? Harus ketemu yang sempurna. Gimana kalian tahu bahwa kalian hebat? Kalian harus ketemu yang hebat. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang kekuatannya nampak lewat ini namanya Injil. Dan Injil di ayat 17 ini yang bawa seorang itu dari iman kepada iman. Agama lain imannya bertolak dari mana? Itu pertanyaan. Dari mana dia bertolak? Tuhannya berdiri di atas kekuatan dan dasar apa? Tapi kekristenan bicara ini, Injil. Berarti dengar deh, Injil artinya sesuatu yang gak bisa lepas dari pemahaman bagaimana kita mengerti dan menghidupi apa sih Kristen ini? Apa sih sebenarnya kekristenan ini sebenarnya? Dari sejak muda kita harus ngerti bahwa segalanya itu berpusat pada apa yang namanya Injil. Dan kalau kita lihat, kalau itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, itu kekuatan Allah yang membimbing dari iman kepada iman. Maka dengar ini, Injil yang akan mengajar kalian tata krama sorgawi itu kayak mana. Bagaimana protokol yang ada di sorga untuk kalian bisa menangkap apa yang dari Tuhan dan melakukannya. Sebab di dalam diri ini, perhatikan deh, harus ada tempat tersedia bagi yang sempurna dari Tuhan datang dan tinggal. Sebab kalau yang sempurna dari Tuhan gak punya tempat di sini, kamu gak heran makanya jadi berontak. Makanya kalian jadi acuh tak acuh sama kekristenan kalian. Dan ini sangat serius. Karena Injil selama ini hanya dipahami sebagai kabar baik. Yesus datang menyelamatkan manusia dari dosa, that's it. Bener gak ya? Ya, kita cuma memberitakan Injil tuh beritakan Yesus, sekedar itu yang kita tahu. No. Kita hari ini akan belajar tentang Injil kerajaan Allah. Dan itu bicara memang tentang Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus yang membawa seluruh tatanan dan tata krama sorgawi turun dan tinggal dalam hidup kalian. Yang sempurna harus ada. Contoh kayak gini, waktu Tuhan ciptakan kalian, sebutlah nama kalian. Bahwa di sorga itu ada versi kalian. Siapa kalian yang sebenarnya yang di tangan Tuhan? Ada. Tapi kalau itu diri saya yang di tangan Tuhan, yang sempurna dari Tuhan, tidak dapat tempat sekarang ini di dalam saya, kamu tidak akan pernah hargai hidup kamu. Benar ya? Padahal kamu harusnya seorang pengusaha, pemilik pabrik kelapa sawit di daerah ini misalnya. Lalu kalian gak bisa terima itu, gak mungkin lah, mustahil lah saya bisa kayak gitu. Saya kan bodoh, saya kan ini, macam-macam alasan. Akibatnya apa? Yang sempurna dari Tuhan tidak dapat tempat sekarang. Tahu akibatnya apa? Makanya kamu malas belajar. Makanya kamu ngutuk diri kalian. Makanya diri kalian gak pernah hargai, kalian sembarangan. Bangun sembarangan, tidur sembarangan, makan sembarangan. Ngabisin uang sembarangan. Kenapa? Sebab yang sempurna dari Tuhan tidak punya tempat sekarang. Makanya kalian bilang, wah saya bodoh, saya ini, sekolah saya gagal, ini macam-macam alasan. Dan apa akibatnya waktu kalian ke gereja? Sama, kalian duduk di belakang, kalian gak mau dengar apapun. That's why, itulah makanya Injil harusnya menjadi satu hal yang menyadarkan hidup kalian. Siapa kalian? Siapa Tuhan? Apa yang kalian miliki dalam Kristus. Makanya orang yang hidupnya tidak dalam Injil itu, hidupnya jauh sebenarnya dari hal-hal yang rohani. Itu sangat wajar. Nah hari ini kita mau belajar supaya kegagalan kalian, siapapun kalian kok gak peduli. Kalian ngerti sekarang
bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Katakan amin. Yang menyelamatkan kamu dari kebodohan kamu, menyelamatkan kamu dari kebebalanmu, menyelamatkan kamu dari kekerasan kepalamu dan hatimu. Sebab Injil itu kekuatannya. Kalian berjumpa dengan yang sempurna. Katakan, saya beri hidup saya jadi tempat yang sempurna dari Tuhan. Katakan, yuk, kiri kanannya senggol. Saya tempat yang sempurna, apa yang datang dari Tuhan. Jadi jangan cuma molet-molet ini ya. Molet bibir, molet apa cewek-ceweknya. Ini yang sempurna di sini. Bukan siapa kamu sekarang. Kamu mungkin gagal sekarang. Tapi siapa kamu di masa depan. Sebab masa depan yang sempurna dari Tuhan itu terus memanggil nama kamu sekarang. Haleluya. Ya. Tidak ada terlambat. Itu iman yang kokoh yakini. Kalau kalian sadar sekarang siapa Tuhan dan apa yang Tuhan punya untuk kalian, dan siapa kalian yang akan dipakai oleh Tuhan. Kalian ngerti ini, kalian jadi orang-orang yang luar biasa. Jadi Injil ini bawa semua itu, tata keramanya, protokolnya. Jadi kamu tahu harus bagaimana dalam hidup ini. Nah, kita buka sekarang Efesus. Ini Filipi pasal yang pertama ayat 27. Ini nasihat Paulus. Kita baca bagian A-nya aja. Lihat lagi. Hanya hendaklah hidupmu apa? Berpadanan dengan. Kenapa nasihat ini lahir? Karena Injil yang bawa tata krama itu ke sini. Dan kau ngomong ini, gak ada agama lain yang ngajarin tata krama. Mereka cuma ajarin gimana deketi Tuhan. Tapi Injil mengajari kita bagaimana kita di dalam Tuhan. Katakan amin. Makanya bisa dialog kayak Om Jeki tadi ngomong. Orang kalau di luar berhak ngomong apa? Memang kalian pernah lihat malaikat berbicara dengan Tuhan? Bercakap-cakap gitu? Pernah? Enggak pernah. Malaikat gak punya hak sebab dia bukan ciptaan baru. Mereka cuman ciptaan aja. Mereka tidak diciptakan dalam Yesus Kristus. Tidak segambar dan serupa Tuhan. Cuma kamu. Makanya dengar ini. Jangan sembarangan dengan hidupmu. Kamu tuh orang yang sangat penting. Apalagi kalian sudah ada di gereja, di komunitas pemuda. Ingat tugas kalian, ya. Oke, kita lanjut sekarang. Kita bicara tentang Injil Kerajaan Allah. Kenapa Injil Kerajaan Allah? Kita lihat Matius 24. Ayo buka. Koko buka banyak ayat, kalian cepat ya ngikutinya. Matius 24 ayat 14. Firman Tuhan berkata, dan Injil apa? Injil apa? Kerajaan. Ingat, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru kiamat. Gitulah. Sesudah itu baru Yesus datang kali yang kedua. Dan agama lain sesudah itu kiamat, hari bencana. Bencana bumi. Tapi Alkitab tulis itu hari Tuhan. Amin. Bagi iman kekristenan itu bukan kiamat, itu justru permulaan baru dari segala sesuatu. Kita akan bersama dengan Tuhan untuk selamanya. Jadi jangan takut ya. Kenapa kau kok jadi orang yang baik? Saya takut nanti masuk neraka. Imanmu masih nggak ngerti soal Injil. Kamu belum tahu tata krama. Kalian cuma tahu gini, timbangan. Coba lihat agama lain, mana ada tata keramanya sama Tuhan. Mereka harus lakukan, puasa lah segala macam. Ada yang sampai semedi, nggak makan ini, nggak boleh makan daging, nggak boleh. Lihat kan agama-agama lain. Maharaj di Hindu ngajarin apa? Ngosongkan diri sebagainya. Tapi lihat konsep agama Kristen, kamu adalah ciptaan baru. Katakan amin. Karena ini bicara soal kingdom of God. Injil kerajaan itu. Dan itu harus diberitakan. Artinya apa? Semua kalian harus tersebar
dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Artinya hidup kalian ngerti tata krama sorgawi. Saat kalian di perusahaan, saat kalian di kampus sekolah, kalian tahu tata keramanya. Supaya apa? All the power, semua kekuatan Allah itu turun. Sehingga iman memimpin kepada iman. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Haleluya. Luar biasa sebenarnya apa yang kita dapat di dalam Yesus Kristus. Jadi Injil kerajaan. Dan lihat sekarang Matius pasal 4. Matius pasal yang keempat. Bahkan Yesus pun memberitakan ini. Dialah Injil itu, dialah pusat dari semua firman dan hikmat ilahi. Dia pusat dari semua kekuatan Tuhan. Tapi sewaktu dia turun sebagai manusia, dia beritakan pusat itu. Satu ini. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ayat 23. Matius 4:23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan apa? Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Haleluya. Jadi Yesus memberitakan juga Injil kerajaan Allah. Haleluya. Apa sih kerajaan itu? Ini kita mulai dari sini. Kerajaan Allah itu bicara dua hal. Pertama adalah Dia, Tuhan itu menjadi raja atas pribadi kamu. Di atas kamu masing-masing, pribadi lepas pribadi, Yesus Kristus Tuhan itu jadi raja. Yang kedua, kerajaan Allah bicara tentang Dia satu saat kelak akan menjadi raja segala sesuatu yang ada di semesta ini. Tapi itu nanti. Loh kok nanti Pak Pendeta? Kok nanti kok? Kan dia memang raja sekarang. Iya, tapi sekarang kok tanya, di bumi ini siapa yang jadi raja? Waktu kalian tidur, sebentar lagi pemilu, ada banyak anggota dewan dan calon anggota dewan lagi bergerak sekarang untuk pemilihan, ya. Mulai ngatur strategi partai demi partai, pribadi-pribadi. Sekarang siapa yang ngatur waktu kalian tidur harga beras berapa besok? Ayo, siapa yang ngatur? Tuhan? No. Dunia ini masih diatur oleh orang-orang dan banyak dari mereka bukan anak-anak kerajaan Allah. Makanya kerajaan ini harus tegak dan kalianlah menjadi saksinya. Sebab sekarang pemerintahan dunia ini masih dipegang oleh orang-orang yang di luar dari kerajaan itu. Mereka bukan anak-anak kerajaan Allah. Jadi, ya saudara-saudara, adik-adik, kerajaan Allah bicara dua hal ini. Yang pertama, dia harus jadi raja atasmu. Itu bisa terjadi sekarang. Apakah kalian benar-benar menjadi anak raja dalam kerajaan Allah atau tidak? Dia jadi raja di hidupmu atau tidak? Yang kedua, dia nanti satu kelak akan jadi raja. Nah, kita lihat satu-satu dulu. Lukas 17. Lukas 17 ayat 20. Perikopnya kedatangan kerajaan Allah. Lihat ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, itu bahasa Indonesia apabila itu maksudnya kapan gitu. Apabila kerajaan Allah datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa apa? Tanda-tanda lahiriah, garis bawah ini. Pemerintahan Tuhan itu bukan dalam tanda-tanda lahiriah, itu tanda-tanda rohania. Bukan jasmani, rohani. Makanya jangan alergi dengan rohani, katakan amin. Kalian tahu tentang tata krama sorgawi, tahu dari mana? Di luar gereja atau dalam gereja? Dekat sama hamba Tuhan atau tidak dekat sama hamba Tuhan? Tata krama mana yang kalian lakukan? Perjumpaan dan pertemuan dengan siapa itu menentukan kalian ke depan.
Kalau kalian berjumpa dengan Tuhan selalu dalam hal-hal rohani, kalian ngerti tata keramanya. Kan nggak bisa sembarangan, Dek. Saat Tuhan tegaskan ini bicara tentang kerajaannya, dia jadi raja. Pertama, dia jadi raja atas hidupmu. Lihat ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya apa? Kerajaan Allah di mana? Di antara kamu. Koko ini cuma berpikir sederhana. Tuhan, kalau kau jadi raja, kayak tadilah, Sodom dan Gomora, hancurin aja semua, bener ya? Kayak Nuh, hancurin aja semua. Beresin, lalu bangun kerajaanmu. Tapi kan gak kayak gitu Alkitab tulis. Yesus pun bilang kerajaan itu bukan lahiri. Ingat ini baik-baik. Jadi jangan kalian cari hal-hal lahiriah. Buktikan Tuhan kalau kau raja. Supaya saya masuk perguruan tinggi negeri. Buktikan kalau memang saya masuk, kau benar-benar Tuhan. Nggak bisa kayak gitu. Dia jadi raja atasmu dulu. Ada tata keramanya. Abraham kenapa dia bisa dialog sama Tuhan? Tiba-tiba aja dia dialog. No. Dia harus ada dalam tata keramanya. Apa itu? Dia harus ada dalam perjanjian. Katakan perjanjian. Perjanjian dengan Tuhan. Di luar perjanjian mau buat apa? Emang bisa ngobrol sama orang yang saling tidak berjanji? Nggak bisa. Orang baru bisa hati ke hati itu kalau ada dalam satu perjanjian. Baru bisa. Ya, kita harus pahami ini. Nah, sekarang kalau itu ada di antara kita, kenapa kok bisa ada di antara kita? Itu pertanyaan. Kita lihat sekarang Kolose. Kok bisa ada di antara kita? Kolose pasal yang pertama. Ayat yang ke-25 mulai sampai ayat 27. Panas di sini. Ayat 25 sampai 27. Firman Tuhan berkata, kok baca. Ikuti ya di Alkitabnya. Tolong perhatikan dan beri pikiran kalian. Ini penting. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ini kata Paulus kepada jemaat di Kolose. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada siapa? Siapa orang-orang kudusnya? Katakan saya. Kok kayak bingung kalian? Kalian gak yakin kalian orang kudus ya? Kalian tuh di dalam Yesus Kristus, kalian dibenarkan, dikuduskan. Dibenarkan itu serta-merta oleh darahnya kamu diselamatkan. Katakan amin. Kamu dipandang benar, tidak berdosa saat kamu ada dalam Yesus Kristus yang tidak berdosa. Tapi dikuduskan itu proses. Setiap hari semakin serupa dengan siapa? Dengan Dia, pencipta kita. Jadi dibenarkan, dikuduskan. Kamu adalah orang-orang kudusnya. Ayat 27 lihat. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Siapa yang mau kasih tahu ini? Siapa coba? Allah. Jangan ragu kalian, ayo. Dengar dulu, hidup kalian tuh ada di bumi, itu inisiatif Tuhan. Bukan inisiatif mama papa kamu. Bukan karena perjumpaan biologis mereka lalu kamu lahir. Enggak sesederhana itu. Ada begitu banyak hal yang terlibat. Dengar ini, waktu kamu sujud berdoa antara masa depan, masa kini, dan saat kalian berdoa dan kalian menangisi masa lalu kamu. Di dalam doa ini banyak yang terjadi di dalam alam roh. Kalian gak pernah sadar aja. Makanya kalian gak pernah berdoa. Kapan masa depan itu bisa ditarik? Saat kalian berlutut, Tuhan tolong saya. Pulihkan saya Tuhan. Sertai saya Tuhan, pimpin saya Tuhan. Itu banyak hal terjadi. Sebab Injil, kerajaan itu bicara tentang hal rohani. Ya. Allah mau memberitahukan, ayat 27, betapa apa?
Kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu apa? Kristus ada. Ya. Kristus adalah pengharapan akan apa? Semua orang yang beragama, semua orang yang beriman di muka bumi ini mengharapkan satu ini. Saya satu saat kelak akan masuk di nirvana, di sorga. Saya mau ke sana menikmati semua. Ada agama yang konsepnya di sana banyak bantal-bantal, ada banyak apa? Bidadari, dilayani segala macam. Dengar ini baik-baik. Kerajaan Allah soal jasmani atau hal rohani? Hah? Kalau ada konsep sorga yang isinya jasmania sekali, cantik-cantik, ada bantal-bantal. Itu agama apa itu? Makanya kalian tuh dekat sama pendeta ya. Jangan sampai kalian bingung, tahu-tahu jadi mualaf. Jangan kayak gitu ya. Kalian harus ngerti mana yang benar-benar datang dari Tuhan. Apa itu? Kristus ada di antara kamu. Dan kita sekarang lihat kunci dari ayat ini, 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada dalam siapa? Kristus yang di tengah-tengah kamu. Ia adalah apa? Nah sekarang dengar. Waktu kerajaan Allah ditegakkan, dia tidak hal yang lahiriah. Itu kuncinya. Tuhan tidak bumi hanguskan dunia ini, dia enggak habisi semua binatang-binatang lagi, lalu kemudian tegakkan manusia yang dia pilih gitu, enggak. Yang dia rubah, yang dia bumi hanguskan adalah gini, manusia lama kita. Yang dia baharui, yang dia ciptakan baru apa? Manusia. Jadi kerajaan Allah itu adalah Tuhan jadi rajamu, kamu jadi ciptaan baru, katakan amin. Kalian harus ngerti ini. Dia adalah Bapak saya, Raja saya. Di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan, saya diciptakan baru. Saya tidak diciptakan lagi dengan hal-hal lama masih melekat pada saya. Saya benar-benar baru. Jadi dengar, dalam kerajaan Allah, apa yang diciptakan kembali? Katakan saya. Ngerti ya adik-adik? Makanya dalam Kristen kamu jangan bingung, kok ciptaan baru, kok lahir baru, apa sih itu? Iya, dalam kerajaannya kalian harus masuk. Nanti Koko akan jelaskan ciptaan baru ini. Sebab tanpa ini kita nggak akan maju dalam kekristenan kita, ya. Kita lihat sekarang, pertanyaannya adalah, jadi bagaimana caranya sekarang? Untuk saya, Pak Pendeta, Koko, untuk saya bisa kemudian hidup dalam Injil kerajaan itu, menjadi saksi dari Injil itu bagaimana? Kita lihat sekarang Matius 16. Matius pasal yang ke-16, Yesus membuka satu tatanan, satu cara. Dan ini banyak kita dengar khotbah, tapi mungkin ayat ini tidak kita pahami dengan dalam. Kita lihat Matius 16 ayat 24. Injil kerajaan Allah. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, titik 2. Setiap orang yang mau apa? Mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, terus memikul salibnya dan mengikut aku. Ada berapa hal? 3 hal. Kita belajar satu-satu ini. Yang pertama adalah menyangkal diri. Kenapa kok menyangkal diri? Ini bukan sekedar saya ini pemarah, saya ini pemalas, saya ini pemberontak. Jadi saya berusaha supaya saya nggak marah, supaya saya nggak berontak. Bukan itu ajaran agamawi, itu ajaran moral manusia.
Memang kamu supaya orang-orang suka dekat sama kamu, ya harus buat baik. Karena kebaikan itu gampang diterima. Sangat gampang dapat tempat. Mudah sebenarnya untuk kalian bisa diterima. Baik aja, selesai. Entah baiknya munafik mau enggak, terserah. Pokoknya diterima kalau memang itu tujuannya. Makanya orang-orang politik di sini, orang-orang yang berpolitik itu apa yang didorong? Berbuat peduli, care, turun, ikut kotor-kotoran kan, yang kita sebut dengan pencitraan itu. Supaya apa itu? Supaya sekedar diterima, sudah selesai. Tapi dalam kerajaan Allah, dengar, yang Tuhan lihat bukan itu. Dia mau lihat Kristus dalammu, Yesus jadi raja atas hidupmu, dan kamu adalah ciptaan baru. Katakan amin. Oke, sekarang Koko anggap kalian sudah bisa sepaham. Kita sekarang masuk lebih dalam. Menyangkal diri, gambarannya kayak gini. Ada satu saat raja mengangkat seorang pengemis menjadi seorang pangeran untuk mewarisi kerajaan itu. Dan saat di sini ia pengemis, berpakaian pengemis, makan makanan pengemis, berpikir sebagai pengemis. Dia narik napas sebagai pengemis. Dia bangun sebagai pengemis. Tidur sebagai pengemis. Semua di dunianya bicara tentang menjadi seorang pengemis. Lalu di sana ada posisi seorang pangeran yang hidup dalam kerajaan, bertingkah laku dalam tata kerama kerajaan, makan makanan kerajaan, berbicara bagaimana orang yang ada dalam kerajaan. Untuk jadi seorang pengemis, jadi seorang pangeran, kira-kira bagaimana? Berat kan? Proses, benar ya? Itulah nyangkal diri. Bukan kayak cerita dongeng, wah tiba-tiba jadi pangeran, wow gitu. Kalian tahu nggak? Ini konsep bukan kayak penjudi. Berjudi dapat 100 miliar, dia tetap penjudi deh. Tetap penjudi. Makanya 100 miliar di tangan seorang penjudi akan dihabiskannya di meja judi. Kenapa? Sebab tidak ada nyangkal diri. Dia harus tinggalkan. Seorang pengemis itu harus tinggalkan semua, bajunya, semuanya, ingatan-ingatan di pikirannya, mentalitasnya tinggal untuk bisa jadi seorang pangeran. Itu namanya nyangkal diri. Ya. Makanya waktu Yesus sebelum pelayanan ada satu tokoh yang berseru-seru di padang gurun, di jalan-jalan. Namanya siapa? Yohanes Apa yang dia serukan coba? Bertobatlah. Sebab apa? Kerajaan, tuh dengar. Bertobat itu konteksnya konteks kerajaan. Kalau kalian bertobat konteksnya hanya moral, kalian jatuh bangun bertobatnya. Tapi kalau kalian ngerti bertobat itu karena saya diangkat jadi pangeran. Sangkal diri, tinggalin semua. Manusia lama itu ditinggal. Saya ciptaan baru, saya pangeran. Jadi dengar ini, dalam kerajaan bertobat itu, dengar ini ya. Itu adalah tindakan kalian menjaga kehormatan hidup kalian. Enggak bertobat, kamu enggak jaga kehormatan kalian. Tunda-tunda untuk bertobat, kalian enggak jaga kehormatan itu. Makanya kita kayak orang agama kan. Kata kita digerem saya. Gerem memang. Karena kita enggak ngerti. Jadi seorang pengemis, menjadi seorang pangeran itu kehormatan. Tapi kalau kalian tetap dengan pakaian pengemis, kalian masuk ke dalam kerajaan, bahwa ini pengemis, di atas ada mahkota pangeran, nyambung nggak? Nggak nyambung, sama kayak orang pakai jas, nyandang pacul, ditanya orang, kemana Pak? Ke sawah, nyambung nggak? Nggak nyambung. Siapa di sini pernah naik pesawat terbang? Angkat tangan. Kalian naik pesawat, tiba-tiba pilotnya masuk, celana pendek robek-robek. Di sininya pakai ini topi pilot.
Tapi di sini anting-anting, sini rantai gitu ya. Tato gitu. Dan kelihatan agak dekil-dekil kayak belum pernah mandi 3 hari kayak itulah. Naik tiba-tiba ke atas. Semua pramugarinya rapi-rapi tunduk hormat. Kita kan bingung, ini siapa orang ini? Loh, tunggu dulu. Siapa orang ini? Pak, itu pilot, Pak. Percaya enggak? Masih tetap enggak? Oh, enggak apa-apalah. Kalau dia jadi pilotnya. Kalau Koko mah, aduh, maaf ya. Saya turun dari pesawat ini. Saya enggak yakin dengan pilot yang modelnya kayak gitu. Sama, Dek. Makanya konsep Alkitab tuh selalu gini. Kalian tinggalkan manusia lama, hidup dalam manusia baru dalam Yesus. Tinggalkan kedagingan, hidup dalam roh. Amin. Ngerti ini ya? Koko ini singkapkan nih. Jadi kamu bertobat bukan cuma moral, Dek. Ini bicara kehormatan siapa kamu di depan. Kalau tetap jadi pengemis, pangeran ini menangis. Kamu tahu nggak ada versi dirimu di masa depan itu yang lebih baik, lebih hebat, dan itu sedang menangis melihat kamu yang sekarang. Kenapa? Sebab kamu nggak jaga kehormatan. Bertobat itu bukan paksaan, bertobat itu kesadaran. Katakan amin. Saya sadar siapa saya dalam Yesus Kristus. Saya ciptaan baru. Saya nggak bisa kayak gini. Ini hidup bikin saya melarat. Ini hidup bikin saya nggak maju-maju. Saya harus tinggalkan ini. Ada kehormatan. Injil kerajaan Allah bicara nyangkal diri. Bertobat. Katakan amin. Semua tegang kok lihat ya. Nggak apa-apa, bagus. Sadar harus ya. Terus yang kedua apa? Pikul salib. Nah banyak orang bilang gini, pikul salib itu wah, mama bapak saya adalah salib bagi saya, Om. Karena mereka nggak izinin saya ini, nggak izinin saya itu. Saya terus tertekan di rumah. Saya pengen ini dilarang, saya pengen itu dilarang. Jadi orang tua saya adalah salib bagi saya. Banyak yang kayak gitu kan? Kok mau buka? Pikul salib bukan itu. Pikul salib bukan soal beban, soal situasi hidup yang berat. Itu bukan salib. Terlalu daging dan lahiriah kalau kau kaitkan salib dengan itu. Sekali lagi, kerajaan Allah tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang apa? Lahiriah. Ingat ini prinsip ini ya. Jangan lupa ini. Jangan tafsirkan apa yang ada dalam kerajaan dengan semua hal lahiriah kamu, enggak. Itu semua terjadi ya, tapi itu demi sesuatu yang jauh lebih besar, lebih baik. Nah, memikul salib, apa sih maksudnya ini? Ya, apa sih maksudnya ini? Memikul salib. Seorang pengemis yang tadi menjadi seorang pangeran karena ada raja yang mengangkat dirinya jadi pangeran. Maka pengemis ini tinggalkan semuanya. Yang kita sebut pertama tadi apa? Sangkal diri. Lalu dia masuk menjadi seorang yang baru, seorang pangeran. Dia harus memiliki posisi ini. Dia bukan di dua kaki. Dia benar-benar masuk dalam kehormatan yang baru. Dia seorang pangeran, ya. Dan dia memiliki status pangeran dan dimiliki oleh kerajaan itu sebagai seorang pangeran. Jadi memikul salib itu adalah bagaimana engkau berkeputusan untuk berjalan masuk ke dalam sesuatu yang baru, yang sudah ada, yang datang dari Tuhan. Itu pikul salib. Tuhan Yesus tuh nyuruh kita mikul salib bukan supaya menderita, bukan. Itu tindakan kamu untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan, di dalam kerajaannya. Ini artinya bertindak sebagai seorang yang sudah diangkat sebagai anak raja. Itu pikul salib. Kok ngomong gitu? Kok jelasin. Kita lihat sekarang ya, kita lihat adik. Dalam Lukas, tolong kita buka Lukas pasal yang ke-7.
Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 mulai. Mana ini? Oh maaf, bukan Lukas, Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 mulai. Pikul salib. Kenapa sih pikul salib? Ini kan tindakan untuk melangkah pada apa yang sudah ada dari Tuhan. Saya ciptaan baru, saya pangeran, saya bukan pengemis lagi. Tapi ini yang terjadi. Lihat ayat 18 terusnya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu apa? Gak ada yang baik dari manusia tuh, gak ada. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tapi dosa yang diam dalam aku. Demikianlah aku dapat dihukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu yang dibuat ada padaku. Sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Hukum Allah ini ada yang melawannya, yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus tuh bilang gini, ini gimana? Saya ini udah tahu, saya ciptaan baru. Nih, saya pengemis. Saya mau lepas mental pengemis ini. Saya mau tinggalin semua, saya mau masuk menjadi seorang pangeran. Tapi begitu mau melangkah, tapi kok apa yang jahat yang aku buat? Kok melulu kok balik lagi ke pengemis lagi? Aku udah tahu ini, tapi kenapa begitu aku mau ada yang melawan? Tubuh ini terikat sama hukum dosa. Walaupun pikiran sudah tahu, oh dalam Yesus saya adalah ciptaan baru, udah tahu. Tapi dengar, memikul salib itu artinya engkau harus melangkah. Katakan amin. Kau harus hadapi ini. Dan dengar ini. Ayat 25 lihat. Syukur kepada Allah, tanda seru. Oleh siapa? Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum siapa? Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum apa? Nah, di sini banyak orang yang nggak ngerti. Loh, Pak Pendeta, jadi gimana? Kalau saya buat dosa lagi, ya sudahlah, maklumlah. Saya kan manusia. Ya, banyak orang kayak gitu ya. Benar ya? Akal budi ngelayani hukum Tuhan, saya ciptaan baru. Tapi apa sih maksudnya ayat 25 ini? Sekarang buka Roma pasal yang ke-12. Ingat ini bicara tentang pikul salib ya. Roma 12 ayat yang pertama. Lihat ini baik-baik, dengar ini penting. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Tubuh ini, anggota-anggota tubuh ini yang melayani hukum dosa. Ingat ini, tubuh melayani hukum dosa. Hukum dosa itu bicara apa? Untuk menebus dosa, sesuatu harus kok kayak ragu kalian? Zaman Musa dulu untuk nebus dosa manusia gimana caranya? Korban bakaran, disembeli, darah tercurah di mezbah, dibakar di hadapan Tuhan. Harus ada darah tercurah dan perhatikan ini, harus ada yang mati di hadapan Tuhan. Itu hukum dosa. Itu hukum dosa ngomong itu. Jadi dengar ini. Karena tubuh ini melayani hukum dosa. Tapi Paulus bilang gini, terpujilah siapa? Yesus. Oleh darah Yesus, saya
diselamatkan. Tapi tubuh ini harus kalian bisa ngerti ini? Makanya Roma bilang gini, kalian pikul salib, kalian jaga kehormatanmu dan kalian harus melangkah di posisi yang baru itu. Kalian harus emban ini, kalian harus mati di hadapan Tuhan. Persembahkan tubuhmu, lihat ini, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Titik 2. Itu adalah apa? Ibadah yang sejati. Jadi nggak bisa lagi ngomong gini, saya kan manusia. No. Roma katakan pikul salib. Yesus katakan pikul salib, Matius 16. Tubuh harus mati. Ini harus dijadikan korban di hadapan Tuhan. Makanya kasih karunia itu artinya mematikan perbuatan-perbuatan daging dan kamu hidup oleh roh. Hiduplah oleh roh sehingga kamu mematikan perbuatan apa? Daging. Yang sering baca Alkitab pasti tahu ayat ini. Jadi Roma 12 ayat 1 ngomong apa? Persembahkan tubuh. Makanya kamu jangan bingung, loh kok melayani hukum dosa? Iya, ini harus mati. Tubuh ini harus jadi persembahan yang hidup. Karena hukum dosa menuntut itu. Tapi lihat ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan apa? Budimu, pikiranmu. Makanya dengan akal budi kamu melayani hukum siapa tadi? Hukum Allah. Jadi tubuhmu mati sebagai korban yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, dan akal budi kamu dibaharui terus. Makanya pikul salib itu kamu melangkah pada posisi yang baru. Tubuh mati dan pikiranmu tertuju pada Allah. Berhenti berbuat dosa. Kenapa? Sebab pengemis harus tinggal. Sebab aku seorang apa sekarang? Pangeran dalam kerajaan. Jadi dengar ini dek. Jangan jatuh bangun. Pornografi, onani, jatuh bangun. Kenapa? Sebab kamu ngerasa ini kayak agama. Ini kayak hukum moral. Kamu datang ke gereja takut sama hamba Tuhan yang diurapi. Nanti dia tahu dosa saya. Kenapa kayak gitu? Justru kamu masuk dalam kehormatan. Itu bicara tentang Injil kerajaan Allah. Bertobat, lalu ini pikul salib. Katakan amin. Dan yang terakhir ini, ikut Yesus. Apa maksudnya ikut Yesus? Saya dulu pengemis, saya melangkah, saya pikul salib. Saya pangeran sekarang. Dari pengemis jadi pangeran bukan hal mudah. Itu proses. Terus pikul salib. Terus terima pembaharuan. Terus tanggalkan perbuatan dosa. Bukan supaya selamat, karena kamu seorang pangeran. Karena kamu sudah selamat. Bukan supaya jadi pangeran, bukan. Kamu pangeran, makanya tinggalkan semua hal yang mengemis itu. Ngerti ya? Dan kemudian apa? Ikut Yesus. Ikut Yesus apa artinya? Sekarang kamu jalan dimanapun, kamu seorang apa? Pangeran. Itu ikut Yesus. Makanya dalam kerajaan Allah Yesus bilang gini, seorang yang sudah di level ikut aku, kemudian menoleh ke belakang, ia nggak layak bagi apa? Kerajaan Allah. Kenapa? Pangeran. Pangeran nggak bisa noleh lagi. Kamu benar-benar baru. Kamu bukan kamu yang dulu lagi. Injil kerajaan Allah itu menjadi identitas. Kenapa koko bawa ini ke tengah kamu sekarang? Karena ini penting. Banyak orang muda sekarang ini kemudian hidup tidak lagi dalam kekuatan Allah, Injil, dan tidak lagi berjalan dalam padanan. Semuanya harus bisa seiring dengan tata krama sorgawi itu.
Ingat itu, Dek. Kenapa kamu berdoa tiap pagi? Saya sedang membuka protokol surgawi. Saya butuh Tuhan hari ini. Saya mau jalan sebagai pangeran Tuhan. Saya mau hidupi dan pikul apa yang harus saya pikul. Bertanggung jawab dengan apa yang harus saya tanggung jawabi. Jangan salahkan orang. Jangan salahkan orang tua atau siapapun. Bos kalian yang menghambat karir kalian atau siapapun lah. Ini semua bicara kesadaran kalian. Kalau kalian hidup dalam kekuatan Allah itu, dalam hal yang memimpin dari iman kepada iman, itulah Injil kerajaan. Tuhan, kau raja di hidupku. Buka Wahyu 22 ayat 1 sampai 5 baca. Tahu saat Tuhan menjadi raja atas seluruh semesta, apa yang terjadi? Orang-orang yang menjadikan dia raja sekarang akan turut memerintah sebagai apa? Raja juga. Inilah protokoler kerajaan Allah. Ini tata keramanya yang turun melalui Yesus Kristus. Jadi sekarang adik-adik, di gereja kamu kalian harus benar-benar lakukan ini. Jangan kayak mesti didorong-dorong, melayani. Semua hal dalam kerajaan itu pelayanan, katakan amin. Gak usah nuntut, gereja ini harus ramah lah, pengurus tuh harus dekati saya. Kalian warga kerajaan atau tamu dalam kerajaan. Kalau orang gak ramah dengan kamu, kamu yang ramah dengan dia, katakan amin. Jangan jadi halangan. Inisiatif, membuka diri, saling bahu-membahu. Jadi gereja lokal kita kuat, generasi gereja kita gak hilang. Kenapa? Sebab anak-anak mudanya ngerti. Siapa kamu? Kamu adalah anak raja. Katakan aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Iya. Ingat itu ya. Haleluya. Ikut Yesus. Buka ayat terakhir. Roma lagi. Matius 24 ayat 14 tadi. Ini adalah nasihat firman Tuhan bagi kalian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Siapa yang memberitakan itu? Siapa? Saya, katakan saya. Kok kalian nggak semangat ya? Sekolah kalian, sekolah itu butuh anak raja di situ. Yang bawa protokoler, bawa tata kerama sorgawi di situ. Di kampus kalian, di rumah kalian, di pergaulan kalian. Injil kerajaan ini harus tersebar. Katakan amin. Semua sesudah itu baru apa? Baru Tuhan datang. Jadi siapa yang menentukan dalam tanda kutip Tuhan datang? Katakan saya. Koko waktu renungkan ini, Dek, Koko ingat Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Waktu Tuhan menciptakan manusia, segambar dan serupa siapa? Tuhan. Waktu Tuhan ciptain tanaman, dia berfirman kepada apa? Bumi. Hendaklah bumi mengeluarkan apa? Semua tanaman yang berbiji. Waktu Tuhan perintahkan air, yang keluar apa? Keluar ikan. Waktu Tuhan perintahkan semua langit, yang keluar apa? Benda-benda langit. Benar ya? Tapi waktu Tuhan perintahkan, berfirman, kepada apa manusia keluar? Tuhan berfirman kemana? Ayo, buka Kejadian. Buka Kejadian. Kejadian 1 ayat 26. Ini sebenarnya pelajaran dasar sekali ya. Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah. Dia berfirman kemana? Baiklah kita. Jadi dia berfirmannya kemana? Ke dirinya, Dek. Tuhan ciptain tanaman, dia berfirman kemana? Ke bumi.
Tapi waktu manusia mau dijadikan, dia berfirman kemana? Ke dirinya. Dengar ini. Ini keputusan Tuhan, dengar baik-baik. Saat dia menjadikan kita, dia berfirman ke dirinya, bukan ke bumi. Kau ajak berpikir. Tanaman karena dia berasal dari bumi, keluar dari bumi, saat dia dipisahkan dari bumi, apa yang terjadi? Mati. Ikan di air karena dia berasal dari air, diciptakan dan difirmankan air, keluar ikan, maka saat ikan diambil dari air, apa yang terjadi? Mati. Tuhan ciptakan kita, dia berfirman kemana? Ke dirinya. Jadi dengar ini, saat manusia yang keluar dari Tuhan diambil dan dipisahkan dari Tuhan, apa yang terjadi? Apa? Mati. Dengar ini, kalian alergi sama Tuhan, nantilah ke gereja. Nantilah, tunggu aku ini dulu. Kalau kalian jauh dari Tuhan, siapa yang mati? Makanya dengar, jangan alergi sama Tuhan. Jangan alergi naik ke hadapannya. Jangan alergi dengan semua apa yang diberitakan hari ini tentang Injil Kerajaan. Sebab kamu berasal dari Dia. Kamu serupa dan segambar dengan Dia. Ini keputusan Tuhan. Itu siapa kamu. Makanya Koko waktu lihat manusia ini ditempatkan di sebuah taman di Eden. Dan saat Tuhan berfirman, kau kelola dan usahakan taman ini. Koko nangkep maksud Tuhan apa? Artinya apa? Dari taman di Eden ini, manusia mengusahakan itu sehingga taman ini terus meluas sampai seluruh bumi jadi Eden. Katakan amin. Jadi Injil Kerajaan sampai semua kalian membawa ini melebar dan meluas. Kerajaan Allah menjadi makin luas. Baru di situ kesudahannya. Sebab itu maksud Tuhan dari awal. Bisa nangkep? Jadi sekolahlah baik-baik. Di rumah jadi anak yang baik-baik. Bukan supaya kamu beruntung. Karena kamu seorang pangeran. Karena kamu warga dan anak raja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.